Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forido Hanif ya. Kali ini kita mau bahas Mazda CX-30. Ya, mungkin kalian pengen beli Mazda 3 hatchback yang super ganteng kayak gini. Cuma ada kendala. Karena Mazda 3 hatchback, ya hatchback, ground clearance-nya kayak sedan. Cuma 140 mm atau 14 cm. Nah, kalau jalan rumahnya agak menantang, suka naik gunung dikit gitu kan. Solusinya apa? Tapi nggak mau beli SUV juga. Nah ini, Mazda CX-30. Ground clearance ya 180 mm. Lebih tinggi sekitar 4 cm dibandingkan dengan Mazda 3 yang biasa. Tapi sebenarnya secara spek, interior, dan kawan-kawan semuanya sama. Dan unit yang kita pinjam ini adalah unit dari Mazda Jogja di Jalan Adi Sucipto ya. Jadi kalau kalian orang Jogja pengen beli Mazda bisa langsung ke sana. Ini adalah unit yang sebelum facelift. Yang facelift itu nggak ada bedanya sebenarnya. Bedanya cuma dia ada roof rail yang bisa dipakai beneran. Kalau yang sebelum facelift itu nggak ada. Dan audionya sudah pakai Bose. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 570 jutaan rupiah ya. Jadi harganya memang cukup tinggi. Tapi mengingat mobil ini punya spesifikasi, fun to drive dan kawan-kawan, yang menurut gue sih layak aja ya. Dan kalau kita lihat dimensinya ya, dia itu nggak cuma mobil kayak Mazda 3 yang ditinggikan gitu. Mungkin kalau bisa kita cari saingan tuh ke Corolla Cross kali ya, yang hybrid ya. Corolla Cross kan gitu juga, bukan Corolla doang yang ditinggiin. Nah, Mazda CX-30 ini juga beda. Jadi, mulai dari bentuk depannya, bumper depan, grillnya itu semua dibuat berbeda. Terus ke samping, dia punya body cladding yang tebal banget ya. Ini gede sekali, dan dari samping ini kelihatan seperti ini ya, Ferrari Purosangue. Ya, ada mirip-miripnya sedikit ya, bahkan ada yang bilang Purosangue itu adalah Mazda CX-30 yang diferarikan. Dan body claddingnya juga ini tebal sekali sampai ke bagian sini. Jadi kalau dilihat tuh ya, ininya plastiknya itu tebal sekali. Dan bagian belakangnya ini juga dibuat berbeda dengan Mazda 3. Jadi bisa dibilang benar-benar total berbedanya. Dan seperti halnya Mazda pada umumnya, dia punya knalpot 2 biji, padahal mesinnya cuma 2000 cc 4 silinder ya. Dan ini knalpot beneran. Jadi bukan hiasan ya. Terus bumper belakangnya ini gede banget. Nah, kalau yang facelift katanya sudah pakai power back door. Yang ini belum pakai power back door, jadi dia pasti pakai pintu belakang yang manual. Terus bagasinya juga lebih gede dibandingkan dengan Mazda 3 biasa ya, karena dia lebih besar. Tuh lihat, di sini ada spare tire, tapi dia space saver, jadi bukan yang full size. Dan di sini ada dongkrak, ada toolkit dan kawan-kawannya. Karena dia juga bukan yang facelift, artinya belum dapetin Bose speakernya, jadi dia belum ada subwoofer di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita tutup ya. Kalau kita lihat secara detail, lampu belakangnya keren sekali ya. Tuh. Mantep ya. Terus ke bagian atas sini ya. Ini bagian atas sini tuh dibikin kayak spoiler dan warnanya dibikin hitam. Jadi dia nggak dibikin sewarna body. Tapi ngomong-ngomong soal soul rate-nya Mazda, kalian pasti setuju bahwa soul rate-nya Mazda itu salah satu warna merah terbaik yang ada di pasaran. Dan gue suka banget, apalagi kalau misalkan ke tukang cat gitu ya. Nggak semua tukang cat itu bisa ngecat soul rate Mazda seperti ini. Tuh. Oke. Terus ke belakangnya, sayang sekali karena ini mobil yang ke Eropa-Eropaan, maka bagian kursi belakangnya itu rasanya juga ke Eropa-Eropaan. Dimana nggak terlalu lega ya. Headroom masih ada, legroom nggak terlalu lega ya, tapi ini bisa dimajuin lagi. Karena kalau mobil ini lagi berhenti gitu ya, kita matiin, nanti dia akan mundur secara otomatis. Biar kita gampang keluar masuk, kita starter dia akan maju otomatis. Ada itunya, easy exitnya. Kalau beberapa mobil bilangnya seperti itu. Dan kursi belakangnya ini sayang sekali, dia tidak bisa dibikin lebih rebah lagi. Jadi kursi belakangnya menurut gua agak sedikit tegak, tapi kita dapat sirkulasi AC di sini, sama di tengahnya kita dapat armrest. Jadi emang Mazda CX-30 ini seperti Mazda 3, ini adalah mobil yang driver oriented, bukan passenger oriented. Jadi kalau mau cari lega-legaan, mau cari yang enak buat rame-rame ya, karena lega, ini bukan mobil jawabannya. Tapi kita tetap dapat kemewahan-kemewahan seperti halnya di kursi depan. Tapi di belakang sini kita tetap dapat banyak hal, kayak misalkan door trimnya ada tempat buat minum, udah all auto power window, sama di sini udah pakai soft touch, cuma bagian atas ini belum ya, ini masih plastik biasa. Nah, sampai ke sini juga kulit-kulitnya masih sama seperti bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian depannya yuk. Ini yang paling gue suka dari Mazda CX-30.
Nah, masuk ke dalam interiornya, kita akan lihat bahwa ini mobil mungkin di kelasnya saat ini yang paling driver oriented. Saking driver orientednya, ini AC-nya di dua kanan kiri sini ya. Itu kayak kita naik Honda S2000 atau semacamnya gitu, kayak naik CR-Z mungkin ya. Dan interior juga dipenuhi dengan bahan-bahan berkualitas. Mulai dari sini soft touch, di sini kasih kulit lagi, di sini kulit lagi, sampai ke bagian atas, bagian sini ini semuanya bagus ya. Dan dia sangat solid, jadi plastik-plastiknya pun di bagian tengah sini nggak ada yang goyang-goyang. Semuanya bagus dan high quality. Sampai ke bagian sini juga ya. Wah, rasanya nggak seperti mobil di bawah 600 juta. Rasanya kayak mobil sekelas BMW atau Mercedes-Benz. Bahkan kalau kita lihat secara detail dari mobil ini, lihat tombol-tombolnya, kalau ditekan itu rasanya mahal, termasuk yang ada di setir, tuas-tuasnya, ya kan? Semuanya itu dipencet rasanya mahal. Dan yang bikin satisfying lagi adalah posisi duduknya. Jadi ini setirnya tuh besar ya. Dan kalau kita lihat lagi secara detail, dia tuh setirnya kayak masuk ke dalam gitu. Jadi kalau kita pegang itu rasanya kayak mobil balap zaman dulu ya. Dan dia punya speedometer itu sama sekali nggak kehalang sama si setir, karena setirnya itu dia kurus. Udah gitu setirnya lebar. Jadi kalau kita duduk itu kayak, wah ini mobil keren banget ya. Udah tilt dan teleskopik juga. Jadi benar-benar kita kayak duduk di sebuah mobil performance ya. Cuma mungkin untuk beberapa orang rasanya mungkin agak aneh karena setirnya ini besar sekali. Gede. Harusnya mobil yang segede gini itu biasanya setirnya lebih kecil lagi dibandingkan dengan ini. Nah, dari sini bisa kelihatan ya desain dashboardnya itu bagus banget. Di sini nih menonjol ya, dan ini dipenuhi dengan bahan soft touch. Kesini juga soft touch, ada stitching kulitnya. Dan kalau untuk yang varian Mazda 3 itu warna interior merah. Kalau ini dibikin warna ada hitam sama coklat-coklatnya. Tapi tetap sama-sama mewah. Ini seperti gue bilang tadi ya, semuanya solid, dipegang itu bagus semua. Dan AC-nya itu ventilasinya itu nggak dari tengah, tapi adanya di samping kanan kiri sini. Sama ini, jadi benar-benar driver oriented banget. Ke tengah semuanya untuk driver. Terus kita akan menemukan beberapa common parts seperti Mazda-Mazda lainnya, seperti dari head unitnya, speedometernya. Ke bagian sini juga ini Mazda yang pada umumnya sama seperti ini bentuknya. Cuman ya, MZD Connect ini sangat mudah dipakai, tampilannya bagus, hanya saja dia tidak touchscreen. Jadi tidak bisa dipencet, apalagi kalau kita pakai Android Auto atau Apple CarPlay, itu rasanya agak aneh ketika dia nggak dibuat touchscreen. Pakai ini tuh agak sedikit sulit. Cuman ada cumannya lagi. Mau dibikin touchscreen pun, ini jaraknya jauh buat tangan kita. Jadi kalau kita lagi nyetir gini, udah posisinya udah perfect banget buat nyetir. Touchscreen-nya kan nggak nyampe. Makanya sama Mazda mungkin nggak dibikin touchscreen karena itu. Udah gitu, kita di sini dapat armrest, sebelah kanan dapat armrest. Jadi benar-benar rasanya kayak brek turun ya. Sama gue pikir Mazda CX-30 itu kan lebih tinggi ground clearance ya dibandingkan dengan Mazda 3 biasa. Tapi pas kita duduk, gue kan suka mobil yang duduknya rendah ya. Di mobil ini rasanya rendah sekali. Jadi meskipun secara eksterior dia lebih tinggi gitu kan, lebih kelihatan kayak crossover, pas kita duduk itu rasanya masih rendah. Jadi kayak kita duduk di sebuah supercar dan ada ala-ala supercar zaman dulunya gitu. Jadi kalau kita lihat speedometernya, meskipun dia sudah full digital, tapi dia dibikin nggak terlalu banyak ubahan-ubahannya. Jadi cuma bisa diganti kanan kirinya aja. Mau masuk sport mode aja cuma tulisan sport gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Sama kita dapat head up display yang informasinya bagus, sama letaknya tuh pas kalau buat gua ya. Nah, ini spion dalamnya itu dia udah pakai model frameless dan dia nggak ada tombol buat matiin elektrokromatiknya. Jadi emang otomatis udah nyala seperti itu aja. Nah, di sini ada tombol-tombol buat lampu, buat nyalain semuanya, sama buat door, sama buat buka sunroof ya. Tapi kalau untuk tutup sunroofnya ini dia masih pakai manual. Di sini ada tempat buat kaca. Wah, ada STCK. Nah, ini kita lihat pajaknya berapa nih ya. Pajaknya, masih oke loh, masih 5.400.000 per bulan. Per tahun. Pajak per bulan lumayan juga ya. Udah kayak sewa mobil rasanya. Sama di bagian sini ada kaca dan tentu saja ada lampunya ya. Kursinya juga bentuknya bagus ya, dipakainya enak, tapi sayang kursinya ini belum ada penghangat sama pendinginnya. Kalau ada penghangat sama pendingin itu ditaruh di bagian tombol sini. Tapi di sini jadi tombol kotak kosong dummy aja. Sama tombol AC-nya ini gue suka banget ya, dipegang tuh kayak tek gitu. Sama tombolnya itu ditekannya ke bawah, bukan didorong. Yang ini didorong nih, yang ini tekan ke bawah. Bagus. Sama untuk storage-nya, ini sudah pakai soft opening. Di sini kita dapat storage yang cukup besar.
Di sini ada storage lagi. Di sini ada tempat buat cup holder ya. Tapi dia belum ada bar charging. Sama di sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan yang lega. Dan ini ada separatornya. Jadi kalau kita mau pisah-pisahin bisa dari sini. Nah, di sini juga ada colokan 12 volt sama ada USB. Sekarang tutup, kita majuin lagi biar tempat tangan kita lebih enak. Ya wes, yuk sekarang kita jalan-jalan. Sekalian kita mau ke suatu tempat. Let's go. Oke, jadi kita di hari berikutnya, karena kemarin kita mau bikin video jalan, tapi ternyata ada agenda lain yang nggak bisa dilewatin ya. Tapi pas sekarang kita lagi OTW ke Semarang pakai Mazda CX-30. Yes, dan semakin lama naik mobil ini, itu semakin menyenangkan sebenarnya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau misalkan kita nyoba-nyobain Mazda yang sudah kayak aktif itu, mereka kan punya filosofi namanya Jinba Itai, di mana pengemudi bersatu dengan kudanya ya. Kalau menurut versi Mazda, tapi kan zaman sekarang bukan kuda nih, jadi mobil, dan itu yang bisa dirasakan di mobil ini. Jadi kalau kalian udah biasa bawa Mazda 3 ya, dan terkesima dengan how it feels ketika kita bawa jalan, handlingnya, dan respons dari setir yang menurut gue ini respons setirnya kuat banget. Jadi kalau kita muter balik, kita gas, dia tuh kayak muterin ke tengahnya tuh ngelawannya kenceng, kuat. Dan ketika di jalan tol, itu juga rasanya masih mantep. Jadi meskipun dia lebih tinggi ya, tapi gue nggak ngerasa penambahan body roll atau limbung yang signifikan dibandingkan dengan Mazda 3 ya. Dipakai di jalan tol gini, kita jalan 100 ya kan, 120 itu juga masih antep, masih jejak. Dan kalau misalkan kita pengen santai, kita tinggal nyalain ya kan, ada cruise controlnya dan kawan-kawannya, udah tinggal santai di perjalanan seperti ini. Dan cukup bagus ya dibandingkan dengan TSS Toyota, mungkin bisa dibilang 11-12. Dimana kalau misalkan kita ketemu nih depan ada bus gitu, dia ngeremnya dan akselerasinya itu masih enak, masih halus, nggak bikin kaget. Tapi ngomongin soal mobil ini, pastinya kalau kita ngomongin Mazda itu kita ngomongin performance-nya, karena kan namanya Sky Active ya. Tapi nyatanya di mobil ini mesin 2000 cc itu nggak bohong, masih terasa agak sedikit underpower ya. Karena untuk mobil yang handlingnya sudah sedynamic ini, sestabil ini, gue berharap mobilnya itu punya tenaga yang lebih. Misalkan dikasih mesin 2500 cc atau dikasih 2000 cc turbo, itu kayaknya lebih mumpuni. Jadi kalau misalkan kita ukur 0 ke 100 itu sekitar 9 detikan, 9,4 atau sekian ya. Emang nggak terasa terlalu kenceng, tapi yang paling gue suka dari mobil ini adalah transmisinya. Dimana transmisinya itu dia gercep banget. Jadi kalau misalkan kita lagi, ini normal nggak usah pakai sport, kita gaspol gitu ya, cepet dia turunnya, halus, dan terasa tuh suara mesinnya itu kayak apa ya, kayak sengaja dimasukin ke dalam. Dan suaranya lumayan enak untuk mobil di kelasnya. Jadi kalau ngomongin driving dynamics ya, yang diunggulkan menurut gue dari mobil ini itu bukan seberapa kencang mobil ininya, tapi lebih ke response engine-nya. Dan kalau misalkan di putaran-putaran bawah, dia naiknya tuh cepet, tek tek tek. Dia tuh kayak mesin balap yang ringan gitu buat naikin RPM-nya gitu. Cuma kalau secara akselerasi ya 2000 cc gitu. Jadi nggak bisa berharap terlalu banyak, tapi respons transmisinya bagus sekali. Ditambah kalau kita ubah ke mode sport ya, dia akan pakai RPM yang lebih tinggi, dan ketika kita gas makin cepat lagi turun giginya. Jadi kalau kalian pengen Honda Civic Turbo ya kan, ya asik sih Civic Turbo itu, cuma karena ada CVT kan, rasanya jadi tetap aja kurang gitu. Nah ini masih transmisi otomatis biasa dengan lock clutch yang lebih cepat. Asik bener. Dan ketika kita bawa kayak gini gitu ya, steeringnya tuh benar-benar predictable banget. Jadi kita geser sedikit gitu ya, itu benar-benar oh kita tahu ini akurasinya tuh segitu gitu. Enak sekali mobilnya. Dan suspensinya pun juga menurut gua oke, dipakai di kecepatan rendah, kecepatan tinggi itu masih nyaman. Dan kita nggak terlalu khawatir seperti Mazda 3 yang gampang mentok di bawahnya, karena dia punya ground clearance yang lebih tinggi. Udah sih, jadi ini kayak kita pengen beli Mazda 3, pengen merasakan sensasi dari driving dynamics-nya Mazda yang Jinba Itai, tapi kita masih bisa berkompromi dengan jalan-jalan yang agak sedikit rusak dan polisi tidur yang tinggi gitu. Nah inilah jawabannya. Cuma kalau kalian beli sekarang, kalian akan dapat varian yang facelift, di mana dapat power back door, dapat audio Bose, dan ada roof railnya sih. Jadi
kebetulan ini test drive-nya unit yang lama. Udah sih itu aja. Dan Mazda CX-30 ini salah satu mobil terlarisnya Mazda di Jawa Tengah gitu. Jadi di Jawa Tengah ini katanya paling laku itu CX-3 yang 1500 cc. Itu juga harga terjangkau dan sekarang baru dapat facelift juga. Terus sama ini CX-30. Baru habis itu Mazda 3 dan kawan-kawannya. Dan make sense sih kenapa mobil ini juga bisa cukup laris di sini ya, karena emang mobilnya sangat menyenangkan sekali. Apalagi buat kalian yang tadinya bawa mobil Eropa gitu kan, terus mau ganti mobil, dijual harganya jatuh, ada CX-30 lagi tuh. Oh, kan, bener kan? Ya kalau di Jawa Tengah tuh ngeliat Mazda tuh agak lumayan sering ya. Jadi kalau kalian pengen beli mobil yang seperti rasanya mobil Eropa gitu kan, fitur safety-nya lengkap juga, ditambah harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Ya emang mahal sih, hampir 600 juta. Cuma kalau kalian biasa bawa BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, terus mau beli itu lagi sekarang udah harganya 1 M-an gitu ya, mungkin gue bisa saranin mobil ini karena rasa-rasanya mirip seperti mobil Jerman, tapi harganya cuma setengahnya. Yes, dengan driving dynamic seperti ini, kenyamanan seperti ini, ya baru terasanya mobil ini worth it gitu. Kalau kita bandingin, ini mobil mahal banget 500 juta gitu kan, ya nggak akan ketemu gitu loh psikologisnya. Tapi kalau kita biasa bawa 3 Series atau C-Class, terus pengen bukan upgrade ya, pengen ganti yang tahunnya lebih mudaan, ya ini pilihan paling reasonable. Ya, jadi memang CX-30 itu harganya udah hampir 600 jutaan, tapi menurut gue masih lebih murah dibandingkan dengan Honda Civic Turbo yang sedan. Dan ini adalah solusi buat kalian yang pengen mobil rasanya kayak sedan, rasanya kayak sebuah hatchback yang proper, yang dipakainya rasanya kayak sedan, bisa meliuk-meliuk, dan performance-nya ini bagus ya menurut gue ya, walaupun nggak terlalu kencang-kencang amat, tapi engine response-nya, transmission response-nya itu bagus banget. Nah, ini solusi lah buat kalian yang pengen rasa sedan tapi masih bisa ke jalan-jalan jelek dan ground clearance-nya lumayan tinggi. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah punya Mazda CX-30, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.